Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang generasi milenial yang siap menghadapi era revolusi digital. Di sini saya akan menjelaskan pengertian generasi milenial dan kaitannya dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Mereka sangat akrab dengan internet, media sosial, dan dunia digital. Generasi ini memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi, namun juga menghadapi tantangan besar karena pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 ditandai oleh penggunaan teknologi seperti artificial intelligence, AI, big data, robotika, Internet of Things, IoT, dan otomatisasi sistem kerja. Sedangkan society 5.0 adalah konsep masyarakat super cerdas yang menggabungkan teknologi digital dengan kehidupan manusia untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu antara dua pikir, daya fisik dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk bekerja dan berkontribusi terhadap lembaga negara. Dalam konteks pendidikan, sumber daya manusia berarti bertenaga pendidik dan tenaga berpendidikan yang memiliki kompetensi profesional. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk meningkatkan dan kemampuan teknik, teoritis, dan konseptual dan moral seseorang agar dapat bekerja lebih efektif. Tujuan utama pengembangan sumber daya manusia antara lain, yang pertama itu meningkatkan kompetensi dan keterampilan. 2. Meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. 3. Meningkatkan karir dan kesejahteraan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan pendidikan. Jenis-jenis pengembangan sumber daya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu formal, mulai pendidikan atau pelatih resmi dari lembaga. Dan yang kedua itu informal, dilakukan secara mandiri berdasarkan kesadaran individu untuk belajar dan berkembang. Contoh gambarnya adalah saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam menghadapi revolusi. Pendidikan memiliki penting dalam menyiapkan generasi milenial agar mampu menghadapi perubahan besar di era digital. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pendidikan menjadi wadah utama pembentukan karakter dan kompetensi generasi muda. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM, tenaga pendidik yang kompeten agar proses pendidikan bisa berjalan efektif dan menghasilkan manusia berkualitas. Pendidik dituntut memiliki future skills, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan teknologi seperti digital ekonomi, AI, dan big data. Guru atau dosen harus mampu beradaptasi dan terus belajar agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Total Quality Control atau TQC. Agar pengembangan SDM berjalan efektif, diperlukan Total Quality Control atau TQC, yaitu sistem pengendalian mutu terpadu yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memastikan kualitas hasil pendidikan. TQC berfungsi untuk menjaga mutu pengembangan SDM agar sesuai dengan kebutuhan revolusi digital. Selain itu, pendidikan dan pelatihan atau diklat terpadu menjadi sarana utama dalam menghasilkan tenaga pendidikan yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Oke, saya di sini akan menjelaskan 5 domain penting pengembangan SDM. Dalam menghadapi tantangan era digital, pengembangan SDM harus mencakup 5 domain utama. 1. Profesionalitas, kemampuan seseorang dalam menjalankan profesinya dengan keahlian dan tanggung jawab yang tinggi. 2. Daya kompetitif. SDM harus mampu bersaing dan memiliki kecerdasan
dalam menentukan strategi menghadapi perubahan global. 3. Kompetensi fungsional. Kemampuan untuk memanfaatkan potensi diri dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. 4. Keunggulan partisipatif. SDM unggul yang tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi bagi tim, lembaga, dan masyarakat. 5. Kerjasama atau teamwork. Kemampuan berkolaborasi, membangun jaringan kerja, dan menjunjung nilai kejujuran serta solidaritas sosial. Oke, berdasarkan penjelasan presentasi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM bidang pendidikan adalah kunci untuk menyiapkan generasi milenial yang mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. SDM harus profesional dan kompeten, adaptif terhadap teknologi, berpikir kreatif dan kolaboratif, serta menjunjung nilai moral dan kemanusiaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.